Halo semuanya, balik lagi di Boncast, Bonti Podcast. Jadi, di Boncast episode kali ini, kita kedatangan bintang tamu, yaitu Kak Adia Amelia, yang merupakan salah satu anggota pengurus OSIS di SMKN 1 Tulungagung. Halo Kak Adia. Hai. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Sebelumnya Kak, kan Kakak itu pengurus OSIS. Ya. Mau tahu dong alasan minat masuk OSIS itu apa? Oke. Jadi alasan saya masuk OSIS itu sebenarnya kan di SMP juga saya pernah masuk OSIS. Nah, jadi keinginan saya pas masuk ke sini juga saya pun melanjutkan kegiatan saya ketika jadi OSIS di Spensal kayak gitu. Oke. Terus kan pas SMP juga motivasi pertama saya itu dari kakak saya, kan kakak saya juga ikutan OSIS pas SMP tuh. Nah, kebetulan dia jadi ketuanya, jadi ya saya pengen meneruskan jejak dia lah gitu. Dan alhamdulillah saya juga terpilih jadi ketua OSIS pas tahun 2020. Nah, saya melanjutkan ke SMK, tapi kakak saya melanjutkan ke SMA. Nah, jadi di sini saya pengen mencoba, kan pas SMP tuh saya masuk organisasi, tapi ada kakak saya. Mungkin salah satu faktor keterimanya saya tuh kan karena kakak Ada saya senior, ya. gitu. Nah, di sini saya pengen coba gimana sih rasanya satu organisasi itu nggak ada orang dalam lah bahasanya kayak gitu. Nah, gitu. Dan alhamdulillah saya keterima dan sampai saat ini saya masih di OSIS. Terus pandangan kakak terhadap OSIS itu kayak gimana sih Kak? Kayak pandangan saya pada OSIS itu, OSIS adalah anak-anak yang memang memiliki keinginan untuk berkontribusi untuk sekolah, dan ya mereka memiliki waktu yang memang tidak ingin terbuang oleh hal yang negatif. Ya, jadi mungkin anak-anak yang masuk organisasi itu anak-anak yang memang memiliki waktu luang, dan waktu luang mereka itu tidak ingin mereka gunakan untuk hal yang negatif. Ya, jadi pengalihan kegiatan kayak gitu. Itu sih. Terus jabatan kakak di OSIS itu apa Kak? Oke, jabatan pertama pas saya masuk ke sini itu jadi anggota Sekbid 5, dan sekarang naik ke kelas 11, jabatan saya sebagai sekretaris 2. Kontribusi apa yang mau kakak berikan gitu buat OSIS? Kayak buat kontribusi ya pastinya saya ketika saya punya gagasan baru, pemikiran baru, dan memang mendapat persetujuan dari pembina, dari anggota yang lain, ya pasti saya akan mengajukan kontribusi baru saya. Dan ya mungkin pemikiran saya buat kontribusi itu selama saya bisa membantu, bisa memberikan kontribusi terbaik saya untuk organisasi, pasti saya akan lakukan. Terus keuntungan ikut berorganisasi menurut kakak sendiri gimana? Apa aja Kak? Keuntungan berorganisasi yang pertama ya melatih kepemimpinan saya. Yang kedua, kita mendapatkan banyak banget pengalaman baru, entah itu tentang buat nanti kehidupan kita selama kita masih sekolah, dan kehidupan nanti kita setelah keluar sekolah. Dan saya pun udah bertanya-tanya kepada ya yang tadinya anak organisasi lah ya, terus sekarang udah masuk ke dunia kerja ya, dan saya bertanya bahwa mereka merasa apa yang mereka dapatkan di organisasi itu ada di dunia kerja itu ya. Jadi saya pun pengen membuktikan, pengen kayak bener nggak sih ucapan mereka tentang anak organisasi itu nanti semisalkan keluar sekolah, misalkan kerja itu lebih diutamain, karena kan dari public speakingnya, dari cara mereka pola pikirnya mungkin berbeda dengan anak yang tadinya nggak ikut organisasi. Terus kan kakak katanya udah ikutan OSIS dari waktu SMP dan sekarang juga ya Kak, pasti sering banget dong dengar cemoohan buruk terhadap OSIS. Itu kayak gimana aja sih Kak tanggapan kakak juga? Oke, buat tanggapan tentang cemoohan yang menyangkut OSIS itu menurut saya ya udah jadi makanan sehari-hari lah ya. Jadi kembali lagi gimana cara kita menanggapi ucapan-ucapan orang lain. Jadi ketika kita menganggap ucapan orang lain itu adalah hal-hal yang memang jelek, jadi kita mikir itu adalah ucapan untuk menurunkan derajat kita, tapi kita melawannya dengan ucapan atau kelakuan yang sama seperti mereka, berarti di situ pula
kita nggak mau maju. Oke. Jadi kalau misalkan ada anak yang memang mencemoohkan organisasi kita, ya sikap kita harus profesional, harus bisa menanggung rasa, emang mereka tahu apa yang kita rasain, nah kan sakit gitu. hati ya, Kak. Sakit hati. Pasti ada rasa itu, cuman gimana cara kita buat ngebalas mereka. Nah kalau saya sama rekan-rekan saya di sini, kalau misalkan ada anak yang memang berpikiran buruk, berkata buruk tentang OSIS, itu saya ngebalasnya dengan pembuktian. Oke. Karena mungkin mereka tidak akan percaya kalau kita nggak mau ngebuktiin bahwa kita tuh ada kerjanya. Nah tuh kayak gitu. Jadi pembuktian adalah hal yang bisa menjawab ucapan-ucapan mereka. Oke. Dengar-dengar juga ya Kak, Kakak kan ikutan FOK atau yang lebih sering dikenal dengan Forum OSIS Kuningan. Ya. Nah, itu di dalamnya itu kayak gimana aja sih Kak? Oke. Jadi Forum OSIS Kuningan itu forum, jadi gabungan dari pengurus-pengurus OSIS yang ada di Kabupaten Kuningan. Jadi pas pertama saya masuk Forum OSIS itu sebenarnya diajak sama senior saya. Jadi ada Teh Windy sama Teh Dini, mereka nyampaikan ke angkatan saya katanya mau ada open recruitment anggota pengurus OSIS Forum OSIS Kuningan. Ya. Nah, di situ saya diajak, dan pas saya diajak ternyata nggak ada rekan perempuan lagi yang pengen ikut. Dan di situ yang diucapin sama saya dari itu katanya 3 orang. Nah 3 orang itu ada saya, Kang Paujan, Kang Rizky. Nah di situ saya pun berpikir bahwa gimana nih, kan saya cewek sendiri ya, tapi ya mencoba memberanikan diri lah demi OSIS buat kedepannya kan, daripada pas angkatan saya nggak ada perempuan, nanti angkatan selanjutnya nggak mau kan, nggak ada penerus ya. Nah itu, jadi saya mencoba memberanikan diri, dan kan saya berpikirnya juga kan masih ada senior, masih ada Teh Windy sama Teh Dini, dan mungkin di situ saya juga masih punya teman perempuan. Dan ketika nanti saya jadi pengurus bener di sananya, pasti nanti akan ada adik kelas yang nyusul kan. Betul. Gitu ya, berpikirnya kayak gitu sih. Oke. Terus kalau boleh tahu ya Kak, di FOK itu sekarang lagi sibuk ngapain sih Kak? Terus ada acara apa aja yang udah diselenggarain sama FOK? Oke, buat sekarang ya bener-bener lagi sibuk-sibuknya itu persiapan kegiatan Kala Maulid. Nah Kala Maulid ini kebetulan adalah program dari departemen saya, dan saya adalah anggota dari Departemen Agama, dan Kala Maulid itu adalah program yang akan diselenggarakan nanti tanggal 16 Oktober. Nah, jadi sekarang alhamdulillah saya terpilih menjadi sekretaris acara di acara Kala Maulid, dan sekarang tuh benar-benar lagi sibuk-sibuknya pengedaran surat, perizinan ke tempat-tempat kayak gitu sih. Terus sekarang juga hari ini lagi open yang mau ikutan kegiatan kayak gitu. Jadi kan kegiatannya tuh pesertanya dari SMA, SMK sama MA se-Kuningan. Lomba Kak? Enggak, jadi Kala Maulid itu kayak seminar. Oh, seminar. Nah, ya kayak tabligh akbar, terus nanti dalamnya itu ada open berbagi ya kayak gitu. Nah, buat kegiatan yang telah terselenggara di FOK itu ada FOK Share, FOK Care sama FOK Futsal. Jadi FOK Care itu sama FOK Share adalah program kayak berbagi kayak gitu. Nah, kegiatan itu telah dilaksanakan pas bulan Ramadan. Terus yang kedua itu ada FOK Cup. Nah, FOK Cup itu adalah turnamen futsal yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah se-Kabupaten Kuningan. Nah, yang telah diselenggarakan bulan-bulan kemarin kalau nggak salah ya. Terus tempatnya itu di Gor Ewangga. Ya. Terus Kak, ada nggak sih senior yang udah purna atau lengser gitu, yang menurut Kakak itu dia motivator banget gitu? Kayak buat motivator ya, senior sama purna semuanya menurut saya adalah motivator saya, karena kan di organisasi itu pasti ada turun temurun, ada senior, ada junior. Nah, pemikiran saya semua senior saya, semua purna-purna OSIS itu adalah motivator saya, karena setiap orang pasti memiliki jiwa yang bisa memotivasi orang lain. Nah, di situ saya mengambil bahwa semua orang yang masuk organisasi adalah orang yang bisa berpikir positif, orang yang bisa berpikir ketika kondisi yang emang kritis, ketika suatu kondisi yang emang benar-benar mereka butuhkan. Nah, di situ saya mengambil motivasi bahwa semua anak organisasi adalah anak yang
berbakat, anak yang memiliki dedikasi tinggi lah kayak gitu. Jadi semua anak organisasi itu patut dijadikan untuk motivator ya, gitu, kayak gitu. Oke. Terakhir nih, pesan dan motivasi gitu buat teman-teman di rumah, siswa, khususnya siswa SMK 1 Luragung dari Kak Adia. Kita masuk SMK Luragung itu kan udah memenuhi persyaratan semuanya ya. Jadi kan pas tahun kemarin juga saya kebetulan jadi panitia, itu udah ada cap tanda tangan bahwa mematuhi aturan di sekolah. Nah, pertanyaan saya, sekarang masih banyak siswa yang ya seenaknya lah di sekolah, kayak ngelanggar gitu. ya Kak. Nah, saya titip pesan kayak, ayo kita bareng-bareng nih, mengharumkan nama sekolah dengan cara entah itu kita dengan prestasinya, entah itu dengan hal-hal lain yang memang bernilai positif. Nah, kayak gitu sih intinya buat teman-teman tetap semangat. Ayo kita sama-sama membangun sekolah kita supaya menjadi sekolah percontohan kayak gitu buat sekolah lain gitu. Ya. Oke, terima kasih untuk Adia Amelia yang udah nyempetin waktunya datang ke podcast kita kali ini. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan seputar OSIS, boleh komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube SMKN 1 Luragung untuk tungguin podcast kita selanjutnya. Bye-bye!